Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi dallana ila sabilil jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Sayyidil Arab wal Azam. As-salatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qalat hilati adrikni ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qalat hilati adrikni ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qalat hilati adrikni. Saudara-saudaraku semuanya, seiman setakwa, senasib seperjuangan, sebangsa setanah air, dimanapun berada, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberkahi oleh Allah, dilindungi Allah, dirahmati Allah, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Dan bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya dimanapun berada, kita ini hidup di akhir zaman yang sudah mulai memuncak. Maka dari itu saudaraku, seberapakah kira-kira persiapan dan kesiapan kita menghadapi puncak akhir zaman, yang mana di akhir zaman ini banyak sekali kerusakan-kerusakan, baik moral ataupun lainnya, termasuk banyaknya orang-orang yang sudah kehilangan rasa malunya, dan juga banyak sekali orang-orang yang kehilangan rasa belas kasih sayangnya. Bahkan banyak sekali dan marak orang-orang yang bermaksiat sangat merajalela, bahkan sudah tidak malu lagi ketika berbuat kemaksiatan, tidak tedeng-aling-aling, berbuat maksiat sekarepe dewek, nong dinggon wis ora isin. Ini adalah bukti bahwa kita sudah berada di akhir zaman yang sudah mulai memuncak. Kita harus ingat, kita harus eling lan waspodo agar kita semuanya tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang nista, perbuatan tercela, perbuatan yang mungkar. Maka di dalam persiapannya kita semuanya selalu mengingat Allah, berzikir. Ibadah tentu saja saudaraku, karena memang kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Tapi kita juga harus selalu mengoreksi diri. Kira-kira kita bagaimana? Adakah perbuatan-perbuatan yang menyimpang? Adakah perbuatan-perbuatan yang sekiranya tidak diridhoi oleh Allah? Apakah ketika kita salah sudah langsung meminta maaf kepada Allah? Kita harus ingat itu.
Karena memang kita semuanya ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah, maka kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka dari itu saudaraku, beribadahlah. Ibadah itu bentuknya banyak sekali. Akan tetapi yang paling inti adalah sholat. Sholat fardu 5 waktu bagi umat muslim. Wajib hukumnya sholat. Tidak ada alasan lain kecuali orang-orang yang non-muslim atau orang-orang yang mungkin memiliki akidah yang berbeda. Tapi kalau kita berbicara muslim, tentu saja sholat adalah ibadah yang paling utama. Bahkan ada keterangan ya, ketika kita dihisab, yang pertama kali adalah sholat. Ya. Ada sepenggal ayat yang mana bunyinya wasjud waqtarib. Ya. Bersujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tafsirnya disampaikan, janganlah patuh kepada selain Allah. Tetap sujud dan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kepada yang lain. Jangan kepada manusia. Jangan kepada berhala. Ketika kepada manusia, jangan menyembah, hanya saja penghormatan, karena memang manusia harus saling menghormati. Tapi bukan berarti menyembah, tunduk dengan manusia, bukan. Ya. Di zaman akhir banyak sekali orang-orang yang suka mengaku-ngaku. Baik itu mengaku sebagai Imam Mahdi, mengaku sebagai Satru Piningit, mengaku sebagai Dzurriyyah Nabi, mengaku sebagai orang yang alim, mengaku sebagai orang yang berakhlak, mengaku sebagai orang yang pinter, akan tetapi kosong semuanya di dalamnya. Ya. Hanya tipuan saja. Karena memang di zaman akhir ini ya, kita diuji yang luar biasa. Energi-energi yang negatif, sifat-sifat dajjal, sifat-sifat iblis, sifat-sifat setan mulai bisa masuk menyenggol manusia-manusia, sehingga manusia itu banyak yang mengikuti hawa nafsu, mengikuti perbuatan-perbuatan dajjal, iblis, setan laknatullah. Kecuali orang-orang yang selalu bertakwa dan orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah. Ini yang sulit, ini yang ditakuti oleh iblis, ini yang ditakuti oleh setan. Ketika ada orang sholat, tapi sholatnya rubuh gedang, artinya kosong, atau tidak ikhlas, maka setan, iblis ini masih mudah sekali untuk menggelincirkan, untuk mencabut iman-iman orang tersebut. Tapi kalau orang yang ikhlas, ini yang sangat ditakuti oleh iblis laknatullah. Di dalam makna penggalan hadis tadi, tunduk sepenuhnya kepada tatanan Allah, baik yang tergelar di alam semesta maupun terbaca di dalam mushaf. Kita harus tunduk. Apa yang jadi aturan kita ikuti. Tidak usah neko-neko yang katanya atau mencocok
memberikan hal-hal yang pada akhirnya seolah-olah sholat itu tidak seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang muslim. Kalau ada orang-orang yang mana di situ orang yang sudah makrifat, orang yang mengerjakan sholat daim dan lain sebagainya, tapi tetap syariatnya tetap harus dijalankan. Karena apa? Ini ajaran Rasulullah. Kalau panjenengan tidak mengikuti ajaran Rasulullah, ya silahkan. Kan seperti itu. Di zaman akhir ini banyak sekali orang-orang yang kehilangan atau hilang rasa malunya, hilang rasa kasih sayangnya, hilang rasa keadilannya, sehingga carut marut di muka bumi ini luar biasa. Orang sudah tidak punya belas kasih lagi. Sekali disenggol, damprat. Sekali disenggol, dendam. Sekali disenggol, ya, nyawa bayar nyawa, seperti itu. Dan empati sudah tidak ada lagi di dalam diri manusia. Kebanyakan hawa nafsu, egois, dan lain sebagainya yang dikedepankan. Maka kita harus berhati-hati, saudaraku. Kita harus selalu eling lan waspodo, terutama di dalam beribadah kita harus ikhlas. Nah, karena ikhlas adalah senjata yang paling luar biasa. Ditakuti oleh setan laknatullah, iblis laknatullah. Kiranya sampai di sini dulu, saudaraku, karena durasinya nanti akan terlalu panjang. Nah, mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Besok disambung lagi. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.